Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Yunika dari SDN Pemujaan 2. Saya akan mempresentasikan buku yang saya baca dengan judul Dongeng Klasik Kalimantan Timur, pengarang Adam Permana, penerbit Bintang Anaway. Asal mula Danau Lipan. Muara Kaman merupakan sebuah kecamatan di Kalimantan Timur yang terletak di tepi aliran Sungai Mahakam atau berada sekitar 120 km dari kota Tenggarong, ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara. Di kecamatan ini terdapat sebuah danau yang dikenal dengan Danau Lipan. Meski disebut danau, namun daerah ini bukan merupakan daratan bumi yang lengkung yang dapat menampung air. Namun, Danau Lipan merupakan padang luas yang tumbuhi tumbuhan semak dan perdu seperti bunga merak dan nusa indah. Dahulu, Muara Kaman dan sekitarnya merupakan lautan luas. Pada saat itu, di salah satu daerah di pinggir laut telah berdiri sebuah kerajaan yang sangat makmur dan pelabuhannya sangat ramai dikunjungi oleh pedagang dari berbagai negeri. Kerajaan ini terletak di Brudus, Kampung Muara Kaman Ulu, atau dikenal dengan nama Benua Lawas. Kerajaan yang makmur tersebut dipimpin oleh seorang putri yang cantik jelita, anggun, serta penampilan yang cantik yang bernama Putri Aji. Putri Aji juga disebut dengan Putri Berdarah Putih. Karena kecantikan yang luar biasa, banyak para bangsawan di berbagai negeri datang ke kerajaan itu untuk meminang sang putri. Akan tetapi tak ada satupun pinangannya yang diterima oleh putri. Pada suatu ketika, Raja Cina yang didampingi oleh pasukannya juga datang ke kerajaan itu untuk meminang sang putri dengan membawa barang-barang antik dari emas dan keramik mahal dari Cina. Semua dipersembahkan untuk putri. Sesampainya di pelabuhan, Raja Cina disambut Putri Aji dengan ramah. Kemudian dijamu dengan aneka makanan yang nikmat dan hiburan khas dari kerajaan putih. Saat itu, sang putri sedang memuji sifat dan karakter sang raja. Namun sayang, sang raja tidak menyadari hal itu. Sehingga putri mengetahui kebiasaan jelek sang raja saat makan dan membuat putri jijik melihatnya. Selesai jamuan makan, raja langsung mengutarakan niatnya untuk meminang putri. Namun, pinangan itu langsung ditolak mentah-mentah oleh putri karena putri melihat karakter jelek dari sang raja. Setelah mendengar pinangannya ditolak, sang raja langsung marah besar. Tanpa pikir panjang, sang raja langsung memerintahkan pengawalnya untuk kembali ke perahu serta melawan atau menyerang kerajaan putri. Kerajaan putri diserang oleh raja dengan pasukan yang sangat kuat dan banyak. Setelah itu, pasukan raja dan pasukan putri bertarung dengan hebat dan pasukan putri menjadi korban atas kekejaman dari pasukan raja. Selesai jamuan makan, raja langsung mengutarakan niatnya untuk meminangnya. Namun, pinangan itu ditolak mentah-mentah oleh putri. Mendengar penolakan itu, sang raja sangat marah. Tanpa pikir panjang, sang raja langsung pergi dari perahunya dan memerintahkan prajuritnya untuk menyerang kerajaan sang putri. Pasukan raja sangat banyak dan kuat, sehingga prajurit sang putri banyak menjadi korban dan kalah. Sang putri tidak ingin semakin banyak pasukannya menjadi korban. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar mendapat bantuan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selesai berdoa, putri segera memakan sirih serampah dan berucap, "Kalau benar aku ini keturunan sang Raja Sakti, maka jadikanlah sepah serapahku menjadi lipan-lipan yang dapat mengalahkan Raja Cina." Dan ternyata benar, sepah dari mulutnya berubah menjadi lipan yang berukuran sangat besar dan akhirnya menyerang kerajaan Cina. Lipan itu mengalahkan prajurit dari Cina. Akhirnya raja dan tentaranya tewas secara gaib. Bersamaan dengan hilangnya para tentara, hilang juga Putri Aji, serta hilang juga air
Pulau Sumur Berani dan berubah menjadi daerah daratan yang landai yang dipenuhi dengan semak dan perdu. Untuk mengenang peristiwa itu, para masyarakat menamakan tempat itu menjadi Danau Lipan. Hikmah yang dapat saya ambil dari cerita ini adalah seorang pemimpin harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat, seperti cerminan dari sifat Putri Aji. Ketika melihat pasukannya tewas dalam pertempuran, Putri Aji berusaha mencari jalan keluar untuk memenangkan pertempuran. Akhirnya Putri berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Tuhan dapat menolong saat pertempuran itu terjadi. Dan akhirnya atas doa dari sang putri, Tuhan membantu perperangan itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi